Jak. Termasuk salah satunya kita udah hafal dan fasih lah ya kalau misalnya harus membaca label kemasan pangan dan juga nutrition fact yang selalu ada di belakang kemasan dan tulisannya kecil gitu. Jadi sering terlupakan. Yang nggak kalah penting juga adalah biasanya lifestyle yang dilakukan oleh seseorang atau lifestyle yang lagi hype juga. Jadi kita punya kecenderungan untuk mengikuti atau kita ada kecenderungan untuk pengen nyoba gitu. Nah, jadi apakah sebenarnya kita siap? Jadi ada beberapa outline yang akan saya bahas pagi ini. Yang pertama adalah terkait dengan intermittent fasting itu sendiri. Jadi sebenarnya intermittent fasting itu apa? Metodenya itu seperti apa gitu ya? Karena pada dasarnya kalau kita mau membedah secara detail, intermittent fasting ini banyak sekali ya. Kalau misalnya kita beragama Islam atau sebagian besar mungkin umat Muslim pasti mengenal yang namanya puasa Daud. Nah, puasa Daud ini juga mirip-mirip dengan salah satu jenis atau salah satu metode dari intermittent fasting. Lalu yang selanjutnya juga ada manfaat dan juga persyaratan tertentu. Jadi emang nggak semua bisa melakukan intermittent fasting. Yang ketiga, riset-riset terkait IF hasilnya kayak gimana. Dari beberapa metode itu, yang kira-kira memberikan efek yang baik itu seperti apa gitu ya. Dan yang terakhir adalah tips and trick juga ketika kita akan menjalani IF. Nah, di sini kita mungkin pernah ya melihat, membaca atau meng-scroll di media sosial kita masing-masing bahwa memang intermittent fasting ini saat ini sedang menjadi salah satu tren diet yang banyak digemari, mungkin di kalangan selebriti, artis, dan juga selebgram. Salah satunya ada Nagita Slavina di sini ya, dan sisanya pasti banyak lagi. Karena ketika seseorang itu dikenal oleh banyak orang, maka dia secara sosial juga punya power atau punya pengaruh sehingga uh, si orang tersebut juga memiliki kecenderungan untuk diikuti oleh followernya dan juga orang-orang lain. Nah, selain itu juga kadang kita sering nih nge-scroll ada berbagai macam iklan terkait ads dan juga ragam jenis uh, cara atau metode yang menawarkan intermittent fasting. Misalnya kalau misalnya teman-teman cari di Play Store dengan klik intermittent fasting pasti banyak sekali apps-apps yang muncul. Mulai dari misalnya nih saya kasih contoh ada Body Fast dan juga intermittent fasting tracker ya. Jadi memang apps-nya juga banyak saat ini dikembangkan. Nah, tapi apakah kita sendiri secara individu atau secara personal udah siap nih untuk menjalaninya? Tentu kita juga harus tahu kondisi tubuh kita tuh seperti apa gitu ya. Nah, jadi intermittent fasting itu apa? Jadi intermittent fasting ini sendiri dia merupakan sebuah metode. Emang sih banyaknya ini diterapkan di Eropa. Jadi mereka yang menggagas diet atau pola makan ini memiliki waktu makan di jam-jam tertentu dan juga punya waktu makan di jam-jam tertentu juga. Nah, intermittent fasting ini juga merupakan pengaturan kebiasaan makan. Jadi memang para praktisi dan juga para pelaku dietnya menjadikan itu sebagai habit atau bagian dari pola diet mereka. Nah, intermittent fasting ini secara umum belum bisa dipatok akan berhasil di semua orang. Jadi kalau misalnya ada yang bilang atau kita langsung ikut karena berdasarkan promosi atau berdasarkan dengan iklan yang sering lewat di sekitar media kita, jadi ini info-infonya belum jelas ya. Nah, secara umum kalau berdasarkan riset itu sendiri, intermittent fasting ini belum bisa berhasil pada semua orang. Jadi setiap individu itu tidak memberikan efek yang sama. Selain itu juga, hal yang harus menjadi catatan besar bagi kita adalah ketika menjalani intermittent fasting itu sendiri adalah kita kecenderungan pengen. Kenapa? Karena di sini ada syarat yang berupa yang pertama ini tidak mengharuskan adanya olahraga. Jadi tentu ini menjadi suatu keinginan atau sesuatu yang membuat orang tuh tertarik, terutama bagi orang-orang yang terbiasa untuk mager tapi pengen punya badan yang ideal atau punya berat badan dan IMT yang ideal. Nggak mau olahraga, jadinya oh ini sepertinya pola diet yang cocok untuk saya. Nah, selain itu juga dalam intermittent fasting ini dia tidak ada pantangan untuk makan makanan tertentu. Jadi makan apa aja boleh gitu ya. Misalnya saya kasih contoh salah satu praktisinya ada
uh, public figure, jadi dia merupakan individu yang menjalani intermittent fasting, dan dia di waktu jendela makannya itu akan mengkonsumsi nasi padang 2 porsi besar ya, jadi langsung dibanyakin di satu waktu itu. Nah, jadi dia tidak memperdulikan lagi nih berapa asupan serat saya, fibernya. Kalau protein mungkin dia masih memperdulikan atau memahami karena dia juga sedang membangun massa otot ya. Tapi di sini yang ada catatan tersendiri adalah di sini tidak diharuskan mengkonsumsi makanan tertentu. Jadi makan apa aja boleh lah, yang penting pas di jendela makan waktunya. Nah, yuk kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini ada berbagai metode terkait dengan intermittent fasting. Ada yang namanya metode 16-8 diet ya. Jadi ini salah satu metode dari intermittent fasting di mana kita punya waktu untuk berpuasa dan jam makan dengan perbandingan 16:8. Artinya apa? Jadi kita cuma punya waktu di sini 16 jam untuk konsumsi. Jadi di sini kalau misalnya kita lihat, kita perhatikan setiap harinya itu sama. Jadi ini lebih ke pengaturan jam makan yang dilakukan setiap hari. Di mana dari tengah malam sampai jam 8 pagi atau sampai menjelang siang itu kita nggak makan sama sekali atau kita berpuasa. Kita baru makan nanti jam 12 sampai terakhir jam 8 malam. Berarti di sini apa poinnya? Poinnya di sini adalah kita skip sarapan. Padahal kalau kita melihat anjuran dari Kementerian Kesehatan, lalu kita lihat beberapa riset, sarapan itu merupakan waktu makan yang dimulai ketika individu itu baru bangun tidur atau pukul 6 hingga waktu sebelum pukul 9. Jadi kalau kita lihat di jam 9 ini ternyata nggak ada makanan, justru first meal-nya itu ada di jam 12 siang, sehingga di sini terjadilah skip sarapan. Nah, itu poin penting ketika kita melakukan intermittent fasting dengan jendela 16:8 ya. Selain itu juga, kalau kita banyak melihat atau kita banyak membaca, ternyata sarapan itu punya power yang besar untuk kita, terutama untuk anak-anak usia sekolah. Nah, hal ini disebabkan karena dengan sarapan, seseorang ini akan memiliki tingkat kognitif yang lebih tinggi dibandingkan ketika melewatkan waktu sarapannya. Selain itu, yang kedua juga dengan sarapan, tubuh akan lebih memiliki energi yang akan digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Bahkan, sarapan ini juga memiliki hal yang penting, terutama terkait dengan mencegah craving di sesi jam snack dan juga makan siang. Jadi, apakah dengan kita menerapkan intermittent fasting dengan jendela 16:8 ini, kita bisa memenuhi semua kebutuhan kita, lalu apakah kita nggak akan craving nih gitu ya, karena kan di jam puasa ini kita cuma bisa minum air putih gitu ya, untuk makanan dibatasi. Lalu yang kedua ini ada metode 5:2 dan ini merupakan jenis intermittent fasting di mana selang-seling kecenderungannya ya. Nah, di sini ada hari ke-1 atau hari pertama sampai hari ke-7. Nah, di hari-hari ini kita akan mengatur waktu makan di mana 5 kali dalam seminggu kita akan makan seperti biasa atau makan normal. Dan di dua harinya atau 2 kali seminggunya kita akan melakukan intermittent fasting. Nah, tapi di sini tidak ada pengaturan jam yang strict ya atau jam-jam tertentu. Jadi kita bisa makan dengan catatan kalori yang kita konsumsi itu untuk wanita adalah 500 kilokalori, sedangkan untuk laki-laki 600 kilokalori. Kalau misalnya saya melihat 500 kilokalori ini setara dengan kebutuhan MPASI untuk anak usia 9-12. Gimana ini kalau misalnya diterapkan di wanita dewasa, laki-laki dewasa, tentu ini adalah kebutuhan konsumsi yang di bawah BMR. Artinya apa? Ketika kita melakukan intermittent fasting dengan jendela 5:2, tentu kita akan defisit kalorinya parah ya, atau kita lebih dibilang makan di bawah BMR karena cuma 500 kilokalori, walaupun memang di hari pertama, hari ketiga, keempat, keenam, dan ketujuh kita mengkonsumsi makanan seperti biasa. Tapi ini ada hal yang menjadi catatan khusus juga, karena ketika kita menjalani IF ini sendiri, ini tidak ada yang namanya pengaturan makan terkait
jenis dan juga jumlahnya. Jadi kita dibebaskan untuk makan apa aja. Jadi ini kurang tepat juga sebenarnya. Kita lihat jenis intermittent fasting untuk metode yang ketiga, yaitu metode alternate day fasting ya. Nah, kalau kita melihat ini, mungkin sebagian besar umat muslim sudah ngeh gitu ya. Ini merupakan salah satu jenis atau salah satu bentuk puasa Daud. Jadi kurang lebih sama dengan puasa Daud, di mana pola makan ini dilakukan secara berselingan atau membentuk pola yang makan, berpuasa, makan, berpuasa, makan, berpuasa setiap harinya. Nah, lalu untuk saat hari yang berpuasa bagaimana? Nah, hari yang berpuasa ini asupannya dibatasi. Jadi makanannya tuh sedikit, bahkan kadang bisa jadi lebih sedikit dari yang metode 5:2 ini. Jadi makannya di bawah 500 dan 600 kilokalori. Lalu selanjutnya ada yang namanya the 14-10 diet atau jenis intermittent fasting yang diatur dengan jam makan juga. Jadi setiap harinya sama, tapi di sini punya jam makan yang berbeda. Di mana di sini kita lihat mulai makan atau first meal-nya di jam 10 dan makan terakhir itu jam 8 ya. Nah, tapi di sini juga ada catatan khusus di mana kita lihat lagi di sini sama-sama melakukan yang namanya skip sarapan. Jadi makannya pas di siang-siang aja. Dan sama pun ketika malam hari. Dan yang terakhir ada the warrior diet. Jadi ini jenis intermittent fasting di mana setiap harinya sama. Cuman bedanya di sini masih sarapan, tapi sarapannya ini dalam bentuk yang kecil. Misalnya cuma 100 sampai 150 kilokalori atau setara kita dengan konsumsi salad buah atau mungkin green juice atau mungkin 1,5 butir telur gitu atau 1 buah pisang dan 1 butir telur. Jadi ini merupakan bentuk intermittent fasting di mana kita masih mengkonsumsi makanan dari pagi sampai jam 12 siang, tapi jumlahnya sangat sedikit atau tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Dan sesi makan itu akan diakhiri pukul 4 sore. Lalu kita akan melanjutkan puasa kembali hingga malam hari. Ini berlangsung setiap hari. Jadi sebenarnya bagaimana sih intermittent fasting itu ditinjau dari beberapa kajian dan juga riset-riset yang sudah ada sebelumnya gitu. Karena kalau kita misalnya melihat tren yang hanya dilakukan oleh orang, jatuhnya itu adalah personalized diet. Artinya kenapa? Belum tentu bisa berhasil di badan kita. Itu yang menjadi catatan seharusnya bagi kita. Yang kedua adalah tentu kita nggak tahu nih apakah ada kondisi khusus atau klinis yang mengharuskan seseorang itu melakukan intermittent fasting. Karena intermittent fasting ini tidak direkomendasikan kepada anak-anak. Yang pertama, ini harus jadi catatan untuk kita semua. Yang kedua adalah kepada ibu hamil, lalu selanjutnya ibu menyusui, dan yang ketiga atau yang terakhir, individu atau pasien yang mengalami diabetes mellitus atau yang memiliki kadar hiperglikemia, kadar glukosa darahnya tinggi, dan atau mungkin sedang mengalami resistensi insulin. Ini tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena pada jam-jam tertentu konsumsi makan yang seperti itu atau berpola seperti itu justru akan memperburuk keadaan atau mungkin justru akan memperburuk kondisi di mana ketika hamil dan menyusui ada tambahan kebutuhan zat gizi makro dan juga mikro. Ketika menjalani diet, apalagi diet itu dengan strict dan pembatasan kalori sampai 500 dan 600, tentu asupan itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan si ibu dan janin, melainkan si ibunya aja nggak cukup gitu. Jadi tentu ada batasan tertentu. Kita lihat studi di tahun 2019 dari Journal Obesity bahwa individu yang konsumsi makanannya mengkonsumsi makanan atau menjalani diet intermittent fasting dengan jendela makan yang 6 jam ini dibandingkan dengan yang konsumsi makannya normal, itu ternyata lebih memiliki rasa lapar yang besar. Nah, ini tentu ada regulasi hormon ghrelin dan juga leptinnya ya. Nah,
studi di sini itu di orang-orang Eropa memang. Nah, kita memang untuk intermittent fasting di Asia ini belum banyak studinya, jadi emang nggak bisa sih dibandingkan secara apple to apple. Tapi setidaknya dari sini kita bisa berkaca bahwa mereka yang menjalani IF itu ternyata di dalam makannya memiliki rasa lapar yang lebih tinggi, rasa lapar yang lebih rendah maksud saya. Jadi uh, hal ini belum bisa dijadikan patokan juga. Lalu kita lihat bagaimana dengan mereka yang memaksakan 24 jam untuk berpuasa dan uh, menjalani intermittent fasting seperti tadi kita lihat, ada kan yang polanya sehari makan lalu sehari enggak. Bedanya dengan puasa Daud, kadang kan kalau puasa Daud kita masih ada yang namanya berbuka dan juga sahur ya. Tapi kalau misalnya di IF kan memang ada jenis yang dimana dia emang nggak makan sama sekali tapi masih boleh konsumsi air putih. Jadi nggak ada asupan atau nggak ada kalori yang masuk di hari itu. Tentu ini akan menyebabkan hal yang tidak diinginkan seperti ada side effect, misalnya mood swing dan juga kelaparan. Bahkan dalam kasus yang apa lebih ekstrim itu, ketika tubuh kita kehabisan glukosa, maka nanti yang terjadi adalah pemecahan glikogen di hati. Jadi di hati glikogen ini dipecah jadi glukosa. Lebih parahnya mungkin, tapi ini jarang terjadi, adalah pemecahan glikogen yang ada di otot. Nah, jadi memang kalau misalnya glukosa darahnya nggak mencukupi, maka dari bagian atau simpanan di organ-organ lain juga akan dipecah airnya. Selain itu juga, ketika kita terlalu strict dan menjalani intermittent fasting adalah terjadinya pemecahan asam lemak ya. Jadi asam lemak juga bisa dipecah menjadi energi atau ATP yang kita gunakan untuk aktivitas sehari-hari. Bedanya apa? Bedanya adalah jalurnya. Ketika asam lemak dipecah, maka akan terjadi ketoasidosis, di mana nanti akan dihasilkan banyak badan keton. Biasanya ditandai dengan nafas yang bau atau nafasnya bau ketan. Saya mungkin agak sulit ya menjelaskan bau ketan itu seperti apa, tapi ketika kita bertemu atau mungkin kita sendiri sedang menjalani puasa, di puasa Ramadan pun bisa terjadi, itu nafas akan cenderung lebih bau dibandingkan dengan kondisi biasanya. Nah, itu merupakan salah satu bentuk pemecahan asam lemak. Kalau misalnya dalam jangka pendek ini masih oke atau bisa di netralisir gitu ya, karena kita tidak menjalani ini setiap hari. Tapi untuk jangka panjang tentu tidak baik. Karena apa? Uh, tidak menyenangkannya lemak atau biasanya nih kita yang lagi menurunkan berat badan kan berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi lemak ya. Lemak ini juga punya manfaat terutama untuk wanita. Lemak ini peranannya banyak terutama untuk regulasi berbagai macam hormon, terutama hormon-hormon reproduksi, dan juga untuk wanita itu sendiri dia juga banyak sekali manfaatnya ya. Jadi kita memang membatasi persentase lemak tubuh tapi bukan berarti sampai kekurangan. Selain itu, dampak dari intermittent fasting yang dalam hal positif di sini adalah meminimalkan kadar insulin. Jadi memang insulinnya nanti akan cenderung mengalami penurunan. Ini juga tentu kan berhubungan dengan asupan glukosa yang semakin berkurang gitu. Jadi glukosa ketika kita makan makanan sumber karbohidrat dan juga energi yang berkurang, maka insulinnya juga akan turun. Tapi di sisi lain ini juga punya sisi positif, yaitu mengurangi massa lemak dan juga resiko terjadinya penuaan atau biasanya punya sisi positif untuk anti-aging ya. Nah, selain itu juga dalam jangka pendeknya dan jangka panjangnya ini mencegah terjadinya kehilangan memori atau demensia pada orang-orang yang lansia. Bisa menjadi treatment dan juga pencegahan untuk obesitas. Dan yang terakhir, ini berdasarkan meta-analisis dan systematic review yang dilakukan tahun 2018, kalau ternyata intermittent fasting ini dia kurang lebih sama dengan hasil ketika kita melakukan pengurangan kalori ya, atau restriction diet. Jadi kurang lebih hasilnya sama sebenarnya. Tapi kenapa sih kita harus tersiksa gitu ya? Kalau misalnya kita bisa aja menjalani pola makan kita seperti biasa, cuman
memang ketika kita mengalami kelebihan berat badan dan juga obesitas, kita defisit kalori aja, kita kurangin secara bertahap dari 200 sampai 500 kilokalori. Nah, ini ada studi menarik sih menurut saya karena ini merupakan sisi, jadi kita kalau misalnya melihat diet itu juga harus mengupas dari sisi plus minusnya ya. Ini ada studi di tikus hewan coba. Jadi ada tikus yang dia makannya normal atau dietnya normal. Lalu si tikus ini dicoba untuk restriksi diet atau kalorinya dikurangin. Lalu ada tikus juga di sini yang dia makannya normal dan tetap normal. Nah, tapi ternyata mereka yang makannya normal ke normal ini dalam jangka panjang hasilnya berkebalikan ya. Jadi kalau kita ngiranya kan kalau misalnya kita udah makan sesuai kebutuhan kita akan sehat gitu ya. Ternyata sehatnya itu lebih rendah dibandingkan mereka yang makannya normal lalu mengalami restriksi. Nah, tentu ini juga jadi catatan khusus yang hari ini masih jadi pertanyaan besar. Apakah ini juga akan berlaku pada manusia? Kalau menurut saya sih tentu enggak, karena kan faktornya banyak ya. Bahkan ketika kita membandingkan antara populasi yang di Asia, mungkin hasilnya akan berbeda dengan yang di Eropa. Begitu juga nanti banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Jadi ini sebagai salah satu insight baru atau juga sebagai ilmu baru bagi kita bahwa ternyata kalau misalnya di hewan coba ada risetnya kalau dari yang makannya biasanya kebanyakan dibuat restriction diet atau dibatasin asupannya, ternyata dalam jangka panjang si tikus ini justru lebih sehat dibandingkan tikus yang punya pola makan normal gitu atau diberi makan normal jumlahnya gitu. Nah, ini terkait dengan very low calorie diet. Jadi yang namanya pembatasan kalori tentu ada positif dan negatifnya ya. Tapi ini merupakan salah satu bentuk yang biasanya dilakukan ketika seseorang sedang menjalani penurunan berat badan. Yang pertama di sini kita lihat ketika kita menjalani PLCD tentu ada pembatasan kalori, pembatasan karbohidrat, dan asupan protein yang tinggi. Nah, sebenarnya ini kan sesuai dengan isi piringku atau dengan panduan makanan yang biasanya teman-teman share di grup fotonya, di mana proteinnya jangan lupa ya, lalu juga nasinya kebanyakan nih bisa dikurangin gitu. Tentu ini sebenarnya secara konsep udah dilakuin sama teman-teman. Nah, hal ini nih secara metabolisme dia memiliki banyak manfaat. Kita lihat dari beberapa organ tubuh terkait, yaitu otot, lalu liver atau hati, lalu ada jaringan lemak dan juga pankreas. Nah, di pankreas ini sendiri, ketika kita menjalani VLCD, tentu akan ada kaitannya dengan insulin atau sekresi insulin, di mana nanti ini juga akan berusaha untuk menurunkan rasa lapar kita, sehingga kita juga punya pola makan yang nggak greedy atau pola makan yang terbiasa makan sesuai kebutuhan. Jadi nggak bisa ketika kita dipaksa makan untuk berlebihan. Nah, ini salah satu dari beragam jenis manfaat ketika kita mengalami atau sedang melakukan restriksi atau pembatasan kalori. Ini semua terkait dengan ragam penyakit degeneratif atau penyakit yang banyak terjadi ketika di hari tua. Misalnya apa? Sarkopenia, lalu kesehatan usus, dan juga atrofi otak, kanker, diabetes, kardiovaskular, jantung ada hipertensi, stroke, dan lain sebagainya. Ini bisa diminimalisir resikonya atau diperlambat ketika kita membatasi asupan kalori harian kita. Nah, ini yang terjadi ketika kita mungkin mencoba suatu diet atau mungkin kita mau ikut intermittent fasting, tapi ternyata tubuh kita nggak cocok ya. Jadi di kondisi ini akan terus-terusan berputar. Jadi ketika kita diet, kita lagi nyoba intermittent fasting, oke, kalori kita diturunkan. Di sini kita tentu aja metabolic rate-nya juga akan berkurang, berat badannya juga mungkin secara perlahan akan mengalami penurunan. Tapi ada fase di mana kita takutnya di sini balas dendam, sehingga ketika kita mengalami penurunan yang terjadi adalah kita
naiknya cepat. Akhirnya apa? Akhirnya overweight atau akhirnya naik lagi nih BB-nya. Dan bahkan juga seringkali terjadi kenaikan berat badan ini lebih tinggi dibandingkan berat badan kita sebelum menjalani diet baru gitu ya. Akhirnya yang terjadi adalah kita masuk ke dalam jebakan yoyo syndrome atau diet yoyo. Ini akan berulang terus-menerus. Kenapa? Karena kita targetnya ngikut-ngikut aja, kita tidak mau membentuk pola atau habit, dan yang terakhir adalah kita pengennya cepat-cepat. Akhirnya ini akan terus berputar. Nah, sedikit tips dari saya ketika kita akan menjalani intermittent fasting adalah kenali dulu badannya seperti apa. Pastikan bukan termasuk ke dalam kategori ibu hamil, ibu menyusui, lalu dengan kondisi penyakit tertentu, terutama yang berkaitan dengan peningkatan glukosa darah. Ini tidak dianjurkan bagi orang-orang untuk melakukan intermittent fasting. Lalu selanjutnya adalah daripada kita mengikuti intermittent fasting di mana kita bisa makan sesuka hati, lalu kita nggak perlu olahraga, kita kembali aja untuk membentuk pola atau habit, di mana kan kita pengen nggak hanya turun berat badan, tapi ada yang namanya peningkatan stamina, walaupun mungkin penurunan berat badannya lebih lambat, atau progres dari penurunan massa lemaknya kok nggak secepat ketika kita melakukan IF, tapi ternyata kita bisa membentuk pola makan yang baik gitu. Jadi lebih baik untuk menjalani pola makan di jam-jam yang sesuai dengan anjuran, yaitu kita punya waktu untuk sarapan, kita punya waktu untuk snack, kita juga punya waktu untuk makan malam. Tapi kita makannya nggak sembarangan. Jadi kalaupun kita mau makan nasi padang, kita makan nasi padang tapi porsi sayur singkongnya dibanyakin. Lalu kalau misalnya kita masih pengen makan makanan yang lainnya, kita masih bisa ngerasain, tapi kita lebih ke mindful eating. Jadi tetap kita mengkonsumsi makanan, tapi kita punya batasan. Itu jauh lebih baik dibandingkan kita akan makan secara greedy atau berlebihan di jam-jam makan tertentu. Nah, oke, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke Mbak Haira. Terima kasih Coach Holis, penjelasannya benar-benar membuka mata kita semua ya soal intermittent fasting. Membuka wawasan kita juga nih sobat Rizky. Ternyata tidak sembarangan orang bisa mengikuti tren diet ini. Begitu ya Coach? Benar. Dan sebenarnya intermittent fasting ini terbukti memiliki dapat menurunkan berat badan ya sobat Rizky. Benar. Ini juga berhubungan dengan penurunan resiko obesitas ya Coach. Hanya bukan jadi diet yang bisa dilakukan untuk jangka panjang, Sobat Livin. Baik teman-teman, mungkin ada yang penasaran lebih lanjut ingin bertanya soal diet intermittent fasting, atau mungkin ada yang pengalaman dengan diet seperti ini, boleh langsung di-unmute atau di-drop di kolom komentar. Ada? Atau aku dulu deh nih yang bertanya. Boleh nih. Coach, jadi aku tuh pernah ya melakukan diet intermittent fasting ini. Hanya aku ikut yang cara Aderai itu nih, Coach. Kan Aderai ya yang sangat terkenal sosialisasikan intermittent fasting ini. Jadi kita boleh minum jus sayur atau makan putih telur di sela-sela puasanya ketika kita mau olahraga. Ini gimana nih, Coach? Bisa jadi puasanya atau gimana? Nah, jadi kalau kita kembali ke konsep intermittent fasting itu sendiri, konsep intermittent fasting itu ada 5 metode seperti yang tadi saya sudah jelaskan, dengan jendela makan dan juga jendela puasa di waktu tertentu. Di jendela makan, bagaimana? Boleh makan apa aja. Lalu di jendela selanjutnya atau jendela puasa, nggak boleh makan, tapi masih diperbolehkan konsumsi air putih gitu ya. Bagaimana dengan orang yang menjalani IF tapi ternyata di jendela puasanya masih boleh mengkonsumsi jus sayur atau putih telur atau makanan lain. Nah, itu berarti bukan intermittent fasting sebenarnya, tapi lebih ke dia menciptakan pola diet sendiri atau menciptakan pola makan tertentu. Nah, hal ini banyak sih dilakukan, nggak hanya di satu orang. Misalnya teman-teman pernah dengar diet OCD juga nggak? Nah, kalau misalnya bukunya juga ada, tapi sayangnya memang bukan ditulis oleh orang yang belajar atau mungkin mengetahui ilmu terkait dengan diet ya, atau ilmu tentang
gizi. Jadi karena mungkin sudah terkenal, jadi ya banyak yang diikutinya. Tapi itu maksudnya sebenarnya personalized nutrition. Jadi belum tentu sama ketika diaplikasikan ke orang lain gitu. Jadi itu lebih ke memodifikasi diet, konsep suatu diet yang sudah ada sebelumnya. Itu ya Kak Halif. Pasti. Betul. Jadi memang harus sesuai Sama. dengan kondisi klinis pasien ya. Harus ke Benar. klinik kita juga. Baik teman-teman, ada yang mau bertanya atau penasaran dengan topik intermittent fasting ini? Sebenarnya banyak banget loh sobat Lipsip yang ada ngobrol-ngobrol di luar. IF boleh nggak sih? IF boleh nggak sih gitu? Karena puasa Ramadan juga kita sebenarnya intermittent fasting ya, Coach. Mirip ke Mirip. kalau mau dibilang intermittent fasting sih bukan, karena kan sebulan full yang pertama. Terus kalau lebih ke mirip itu ada satu, lebih ke puasa Daud ya. Puasa Daud itu mendekati intermittent fasting, salah satu metode intermittent fasting. Kalau puasa Ramadan enggak, karena di situ kita full 30 hari gitu. Dan itu enggak jadi pola yang berlangsung jangka lama. Setahun cuma di bulan itu aja gitu, Kak. Jadi hanya 1 bulan itu ya, Coach. Bener. Panjang. Sepertinya sudah cukup jelas nih teman-teman ya. Belum ada yang mau berbagi pengalamannya atau memang sudah paham semuanya. Kalau ini nih Coach, aku ada pertanyaan lagi ya. Kan waktu aku praktek di IF nih, pas aku kondisinya obesitas, memang 1 bulan itu turunnya cepat banget ya, 2-4 kilo. Tapi setelah aku sudah turun dan masa lemaknya normal, itu malah jadi gimana ya rasanya? Pusing gitu Coach, jadi lebih cepat pusing memang. Untuk yang masa lemaknya masih di atas ya Coach ya, masih di atas normal, efektif. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Mbak Fitria. Oh, aku paham katanya plus lagi menyusui Coach, jadi aku nggak cocok IF. Betul ya Coach? Benar. Benar, nggak cocok untuk IF. Jadi sebenarnya kalau menyusui, ini ada kebutuhan tambahan berdasarkan BMR plus 330 kilokalori atau setara dengan ketika kita punya kebutuhan dalam sehari bisa ditambah dengan misalnya konsumsi nasinya ditambah 1,5 centong per hari dari kebutuhan biasanya. Atau kita pengen yang lebih healthy nih, bisa diganti dengan menambah konsumsi 2 butir telur yang kira-kira hampir setara, atau mungkin ditambah dengan, karena menyusui akan lebih baik misalnya kita minum sari almond gitu ya, kan juga ada efek laktogogum atau meningkatkan produksi ASI. Jadi selain nambah kalorinya juga menambah ke efek itu. Jadi memang kurang cocok ketika kita ada kondisi tertentu, misalnya menyusui, lalu menjalankan IF. Karena menyusuinya itu sendiri juga ini ya Coach ya, membakar kalori lebih besar. Gitu. Betul. Terima kasih Mbak Fitria tanggapannya. Semangat menyusui ya. Teman-teman yang lain mungkin ada yang mau bertanya atau berbagi pengalaman. Apalagi ini kan kita menghadapi Ramadan ya Coach ya. Iya. Uniknya kalau misalnya Ramadan nih Kak Haira, kita nanti akan ada nih pola yang mungkin kita bakal kaget atau juga bisa terjadi nih di semua orang. Ketika Ramadan juga ada nih kecenderungan yoyo untuk penurunan sama peningkatan berat badan gitu ya. Jadi nanti di awal sama di akhir kita akan mengalami penurunan. Setelah sebulan kita ada turunnya nih, tapi nanti setelah seminggu sampai 2 minggu after Ramadan biasanya kita ada kecenderungan buat naik. Nah, itu ada kaitannya juga dengan yang namanya budaya, atau secara umum tuh lebih ke kebiasaan kuliner kita. Ketika puasa kita kan nanti udah membatasi asupan, tapi nanti pas lebaran kita makan ketemu yang namanya opor, ketupat, rendang, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa mindful, ya mungkin nanti kita dapat tuh penurunan berat badannya dari puasa. Tapi kalaupun nanti kita kayak mikir-mikir nih, waduh sayang nih, dan momen ini nggak tiap hari gitu ya, atau lagi kumpul atau lagi masak
seperti itu kan nggak setiap hari juga. Nah, tentu nanti harus ada PR-nya lagi. Oke, kalau memang terjadi peningkatan berarti nanti after lebarannya tentu workout-nya harus ditambah dong buat menuju ke normal lagi. Betul banget. Jadi kita biasanya kalau habis lebaran turunnya 2 kilo, naiknya bisa 3 kilo, Coach. Gitu. Tapi untungnya Rizky punya food diary yang bisa membantu kita dalam menyusun menu-menu buka dan sahur nantinya. Jadi kita tidak akan naik berat badannya, naik berlebih di lemak, tapi mungkin bisa menurunkan sedikit massa lemak dengan menjaga massa otot. Begitu. Ini ada pertanyaan nih dari Mbak Bea, tanggapan ya. Aku udah jalanin IF dari bulan Juli tahun lalu, Coach, sebelum ikut IFFIT, tapi dibimbing nutrisionis. Karena memang tahun lalu aku cedera dan nggak boleh olahraga berat. Jumlah kalori harian yang masuk juga personalize, disesuaikan dengan kebutuhan aku. Jadi nggak defisit kalori berlebih, sebulan paling turun 1-2 kilo. Nah, ini benar banget nih, Coach. Jadi memang harus sesuai panduan ya. Ya, apapun. Benar. Nah, ini juga kalau dilihat tentu penurunan berat badannya masih dalam kategori aman. Jadi penurunan berat badan yang aman kayak gimana? Turunnya itu cuma setengah sampai 1 kilo per minggu. Atau kalau kita total dalam sebulan itu, dia penurunannya hanya 2 sampai 4 kilo per bulan. Itu range-nya. Jadi ini range yang sangat normal. Nah, ini bisa juga kita lakukan dengan defisit kalori bertahap, yaitu dengan dikurangi 200, nanti naik 300, 400, atau 500. Disesuaikan dengan kondisi masing-masing dan kemampuan juga. Soalnya kalau misalnya kita langsung ngedrop, langsung dikurangin 500 kilokalori defisit kalorinya. Atau parah-parahnya kita pengen kejar cepat, kita makan di bawah kebutuhan BMR kita. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah 2 hal. Positifnya mungkin kita bisa turun secara cepat, tapi nanti naiknya cepat juga. Karena kita pengen cepatnya aja, tapi kita nggak pengen membentuk pola yang membuat kita bisa menjalaninya itu sepanjang sampai seumur hidup gitu ya. Yang kedua apa? Yang kedua juga banyak hal yang terjadi, terutama untuk wanita, akan mengganggu siklus menstruasi. Yang pertama, rambut rontok-rontok, lemes, aktivitasnya jadi nggak produktif lagi. Banyak sekali efek negatifnya. Jadi memang ini termasuk dalam ke personalized nutrition, jadi tentu harus ada kondisi khusus, alasannya juga apa. Kan kita juga pengen nggak punya tubuh, maksudnya pengen punya tubuh yang nggak hanya ideal aja, tapi kita juga pengen stamina yang baik. Jadi tentu nanti perlahan akan dimulai dengan aktivitas olahraga juga secara bertahap gitu ya. Jadi kita sesuaikan kalau memang kita punya kondisi cedera, lalu punya kondisi-kondisi tertentu, terutama tadi yang hamil menyusui, tentu kita nggak bisa dong langsung mengikuti pola tersebut. Betul banget nih, Mbak Bea. Terima kasih sudah berbagi pengalamannya. Oh iya, Coach, aku juga ada pertanyaan satu lagi. Waktu IF juga, waktu itu, jadinya aku lebih sering buang air kecil, betul ya? Karena apa ya, Coach ya? Benar gini, jadi ini nggak hanya berlaku di IF atau di beberapa jenis diet. Jadi memang ketika kita sedang melakukan penurunan berat badan kita yang turun itu nanti di awal-awal banyak nih. Tapi nanti makin ke sini akan lambat, terutama kalau misalnya kita nggak imbangi itu dengan olahraga yang dapat membakar kalori dan lemak. Contohnya apa? Contohnya strength training. Lalu ada kardio, zumba, tabata, itu merupakan bentuk-bentuk olahraga kardio. Sama satu lagi angkat beban. Nah, itu penurunannya akan melambat. Kenapa? Karena 80% komposisi tubuh dari kita itu air. Jadi ketika kita diet, yang awal-awal turun itu sebenarnya bukan lemak kita, apalagi kalau misal kita tidak banyak melakukan aktivitas pembakaran lemak ya. Yang turun pertama adalah massa air kita. Makanya kenapa kalau misalnya kita lagi kayak gitu, kita akan lebih banyak mengeluarkan urin. Lalu kita akan lebih cepat turun berat badannya karena yang dibuang dulu adalah airnya. Tapi dulu aku yang turun banyak itu airnya ya, Coach. Benar. Kalau misalnya nggak diimbangin dengan olahraga, nanti hasilnya stuck gitu. Jadi hasilnya udah turun tapi kok masih lemes aja gitu. Betul, Sobat Lipit. Jadi, kalau misalnya, wah aku udah turun banyak nih, jangan senang dulu. Karena yang turun itu massa airnya, bukan lemaknya.
begitu. Kalau mau turun lemak tetap harus diimbangi olahraga dan pengaturan pola makan ya, Coach. Benar. Oke. Sekarang ada dari Mbak Bea lagi nih, Coach. Karena sudah join menjadi, jadi aku nggak tiap hari beraktivitas, sholat pagi aja. Kalori juga sudah masuk maintenance. So far baik-baik aja, Coach. Siklus menstruasi yang aneh atau rambut rontok selama nggak ada keluhan aman ya, Coach, untuk tetap aku jalanin. Aman selama nggak ada keluhan dan ini bisa jadi pola. Ini aman untuk Mbak Bea, jadi bisa dilakukan sebagai salah satu bentuk lifestyle. Yang penting ketika kita IF, asupan protein kita juga harus dipenuhi. Lalu sayurnya juga harus dipenuhi ya dari serat-serat pangan harian. Dan jangan sampai kita kecolongan. Jadi ketika kita buat IF selang-seling dengan pola makan kita, justru kita nanti makannya saat IF sembarangan. Akan lebih bagus seperti ini. Ketika kita IF, kita tetap makannya sesuai dengan panduan isi piringku. Jadi kita hasilnya juga akan lebih baik gitu. Betul banget, Coach. Betul, Mbak Bea. Tapi sebenarnya yang jadi tantangan intermittent fasting itu memenuhi jumlah protein hariannya di jam makan yang sempit ya, Coach. Benar. Karena kan kebutuhan protein kita sebenarnya lebih besar ya daripada kebutuhan karbo. Disitulah tantangannya. Mungkin sudah tidak ada lagi yang bertanya atau berbagi pengalaman. Kita tutup aja teman-teman semuanya. Barangkali ada yang mau weekendan nih sama keluarga. Baik, Coach Holis, mungkin ada pesan-pesan terakhir. Kok pesan-pesan terakhir ya, Coach? Kita akan ketemu di webinar selanjutnya. Oke, Coach Holis. Apa ya pesannya? Pesannya juga ya semangat aja gitu aja Mbak Haira. Oke, nanti kita ketemu di sesi selanjutnya ya. Oke, baik. Dengan materi yang lebih menarik. Betul. Juga persiapan untuk Ramadan ya, Coach Holis. Oh iya, nanti di Ramadan ada Pak Muri nih, kebetulan kan beliau risetnya tentang tele-exercise. Jadi olahraga online di beberapa perusahaan. Kalau nggak salah ada Nestle, Indofood gitu ya. Jadi nanti bisa banyak tanya ke beliau gimana ya enaknya gitu. Karena beliau juga ketua dari Asosiasi Nutrisionis Olahraga dan Kebugaran Indonesia. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol dan juga diskus langsung dengan pakarnya gitu. Wah, menarik ini, menarik. Banyak ilmu pastinya ya. Ya, tanggal 20-an nih, tapi saya lupa pastinya tanggal berapa ya, nanti tanya ke Mbak Citra aja. Oke. Baik teman-teman, terima kasih atas kehadirannya di Sabtu siang ini. Cerah sekali ya hari ini, secara hati kita semua nih hadir webinar dan mencari ilmu di siang ini. Terima kasih teman-teman semua. Intermittent fasting adalah metode diet yang bagus sebenarnya untuk menjaga kesehatan kita, mencegah obesitas, juga mencegah penyakit kardiovaskular. Juga tadi ditambah menurut Coach Holis ada efek anti-aging-nya ya, teman-teman. Hanya ini merupakan diet yang tidak bisa dijalankan secara jangka panjang karena pembatasan kalori tersebut kadang membuat orang juga jadi semakin lapar ya, Coach ya. Nah, seperti itu. Yang dijelaskan Coach Holis sudah cukup jelas beserta sumber penelitiannya. Terima kasih Coach Holis atas waktu dan ilmunya. Teman-teman, terima kasih yang sudah hadir. Stay fit, Whitley fit. Sehat-sehat ya semuanya. Happy weekend. Ini ada dokumentasi nggak ya? Oke, kita foto dulu teman-teman. Sebelum live. Boleh yang mau on cam. Nah, kelihatan Mbak Uni nih lagi jalan-jalan, hati-hati Uni. Kayaknya backgroundnya di supermarket ya. Oh iya, lagi ada di supermarket nih, Uni lagi groceries ya. Ketahuan lagi belanja ya? Oke, iya. lagi belanja nih, belanja protein pastinya ya Uni. Oke teman-teman, siap-siap. Oke, udah. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya, Sobat Livi. Makasih Kak Soleh, Teh Haira. Makasih Makasih Mbak Haira, makasih Kak Soleh, Kak Teh Haira. Bye.
Hai.